Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembahasan tryout keempat. Ini kita akan bahas yang TPS kuantitatif ya. Yang penalaran umum teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Oke, kuantitatif untuk materi tryout keempat ini adalah tentang matriks ya. Matriks dan fungsi komposisi. Matriks di kuantitatif umumnya bisa simple, bisa juga complicated ya, makanya harus banyak berlatih seperti operasi matriks, kemudian determinan, inverse, dan lain-lain. Oke, singkat cerita ada persamaan matriks A ditambah B inverse sama dengan C. Jika C sama dengan PQRS, tentukan P plus Q plus R plus S ya. Nah oke, kita tinggal penuhi aja ini. A-nya apa? A-nya itu 2141 ya. A ditambah B inverse sama dengan C. Nah, kita tambahkan dengan B inverse, tapi di sini kita punyanya B aja. Nah, ini harus kita inverse kan teman-teman ya. Kalau B sama dengan 8352, nah rumus inverse matriks itu apa teman-teman ya? 1 per determinan atau AD min BC dikali dengan adjoin matriksnya, ya kan? Nah, determinannya ini 8 dikali 2 atau 16 dikurangi 3 dikali 5 atau 15. Lalu adjoin dari matriks B itu seperti apa? Nah, yang namanya adjoin itu ada teknik cepatnya. Kita menggunakan pindah tempat ganti tanda. Diagonal yang ini kita pindah tempat. Dari 82 kita jadikan 28. Kemudian diagonal yang satunya lagi kita kasih tanda yang lain. Di sini tandanya positif ya. Berarti di sini kita kasih negatif. Yang sini juga kita kasih negatif. Min 3 dan min 5. Kita akan dapat 1 per 1 dikali 2 min 3 min 5 8. Nah 1 dikali matriks ini hasilnya tetap matriks ini ya. Nah kita masukin aja tuh 2, ini min 3, ini min 5, ini 8. Ini sama dengan matriks C. Untuk penjumlahan matriks ini enak banget ya. Kita tinggal jumlahkan posisi-posisi yang cocok ya. Kalau kiri atas kita jumlahkan sama kiri atas. 2 plus 2 itu 4. 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Kemudian 4 min 5 itu negatif 1. Kemudian 1 plus 8 itu 9. Oke. Nah sekarang kita jumlahkan. Karena ini adalah matriks C ya, dimana di sini adalah PQRS, maka untuk mencari P plus Q plus R plus S, kita cukup jumlahkan elemen-elemennya ya. 4 dikurangi 2 dikurangi 1 plus 9 ya. 4 min 2 min 1 min 9 plus 9 ya. Kita dapat 4 min 2 itu 2, 2 min 1 1, 1 plus 9 itu 10. Jawabannya yang do. Oke, seperti itu teman-teman. Masih simpel. Kita akan lanjut ke yang lebih rumit ya. Kita berurusan dengan matriks transpose. Sekarang kita punya matriks C dan matriks BA. BA itu maknanya adalah matriks B yang dikali matriks A. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa matriks C transpose dikali A transpose B transpose. Yang menjadi masalah di sini kita tidak tahu matriks A itu apa, matriks B itu apa. Kita hanya tahu hasil B dikalikan oleh A. Nah, kita menggunakan sifat transpose supaya enak teman-teman ya. Nah, C transpose dikali A transpose dikali B transpose. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi apa tuh? A transpose dikali B transpose itu adalah BA yang ditranspose. Nah, itu sifatnya ya teman-teman ya. Ini sangat penting untuk mempelajari sifat-sifat matriks. Sekarang karena sudah ada matriks C, sudah ada matriks BA, kita cukup transposkan dulu lalu dikali ya. Nah, kita cari C transpose. Yang namanya transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Atau kalau supaya teman-teman ingin enak, teman-teman cukup tukar diagonal yang miringnya seperti ini. Teman-teman tukar posisi. Maka kita akan dapat 2, 1, 1, 0. Ini kebetulan sama ya. Kemudian kalau BA ini kita transpose. Nah, ini kan 1, 2, 1, 1 ya. Ininya kita tukar nih atau kita balik. Ini menjadi 1, 1, 2,
1 ya. Kita sudah dapat C transpose dan BA transpose. Ini tinggal kita kalikan teman-teman ya, sangat mudah. 2110 dikali 11 2 1. Nah, mengalikan matriks ini teman-teman juga harus paham ya. Harus paham karena ini basic banget. Kita kalikan ini hasilnya 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 itu 4. Kemudian 2 dikali 1 ditambah 1 kali 1 itu 3. Kemudian 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 itu 1. Kemudian 1 dikali 1 ditambah 0 1. Nah, jawabannya 4311 atau yang E. Nah, seperti itu teman-teman, harus banyak mengenal sifat matriks. 16 kita punya A dan B. Dan juga matriks AB. Oke, yang namanya mengalihkan matriks, teman-teman lihat matriks A ini ordonya ya. Ordo itu baris dikali kolom. Di sini ada 2 baris dan 1 kolom. Kita sebut matriks A ini 2 kali 1. Matriks B ini ada 1 baris dan 2 kolom, kita sebut sebagai 1 dikali 2. Nah, kalau ada matriks 2 kali 1, kita kalikan dengan matriks 1 kali 2, hasilnya pasti auto matriks 2 kali 2 ya teman-teman ya. Nih, matriks AB ini adalah matriks 2 kali 2. Seperti itu. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai X plus Y. Nah, ini masih gampang teman-teman ya, kita cukup kalikan A dengan B. Nah, mengalihkan matriks yang beda ordo itu ada teknik tersendiri ya. Nah, teknik pertama teman-teman harus tahu dulu ordo matriks yang dihasilkan atau matriks akhirnya ya. Matriks A ini ordonya tadi 2 kali 1, matriks B ini ordonya adalah 1 kali 2. Kalau dikalikan, pasti hasilnya matriks ordo 2 dikali 2 ya. Berarti kita sediakan petak yang besar ya. Nah, inilah hasilnya matriks 2 kali 2. Selanjutnya, karena matriks ini 2 kali 2 pasti terdiri atas 4 elemen. Gimana cara mengalihkan matriks yang beda order? Nah, ini elemen pertama, X min Y dikali 2X min Y. Hasilnya pasti ketemu yang ini nih teman-teman ya. Ya, ini nggak usah kita tulis lagi aja ya. Ya, 2X kuadrat min 3X Y plus Y kuadrat. Nggak usah kita hitung lagi, pasti itu jawabannya. Kemudian X min Y ini lalu dikalikan lagi dengan 1 ya. Maka di sini adalah X min Y. Kemudian untuk baris kedua teman-teman kalikan 3 dengan 2X min Y. 3 dikali 2X min Y. Dan 3 ini teman-teman kalikan lagi dengan 1. 3 kali 1 atau 3. Nah teman-teman, matriks ini adalah matriks A dikali B atau matriks AB. Yang tidak lain adalah matriks ini teman-teman ya. Nah teman-teman sudah enak nih, tentukan nilai X plus Y. Teman-teman tinggal ambil variabel yang diketahui aja ya. Nah kita harus cocok logi. Gimana tuh? Nah posisi kanan atas teman-teman samain dengan posisi kanan atas juga ya. 3 ini sama dengan X min Y. Kemudian posisi kiri bawah teman-teman samain juga dengan kiri bawah. 3 dikali 2X min Y ini sama dengan ini tadi ya 21. Atau ini kalau kita coret, ini kita coret, hasilnya 2X min Y sama dengan 7. Nah sekarang kita sudah punya persamaan 2 variabel ya. Ini persamaan 1, persamaan kedua. Supaya kita tahu nilai X dan Y nya harus kita eliminasi. Oke ya, kita kurangi. Ini pus 3 dikurangi negatif 7 itu jadi negatif 4 ya. Kemudian ini minus Y sama minus Y habis. Kemudian X min 2X itu negatif X. Kita akan dapat X sama dengan 4. Oke teman-teman ya, kita dapat X sama dengan 4. Teman-teman kembalikan lagi ke salah satu persamaan ya. Persamaan pertama, X min Y sama dengan 3. Lalu teman-teman masukkan X sama dengan 4, 4 min Y sama dengan 3. Maka yang memenuhi nilai Y-nya adalah 1 ya. 4 min Y sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 1. Berapa nilai X plus Y? Mudah banget ya. X-nya 4, Y-nya 1. Maka X plus Y adalah 4 plus 1 atau sama dengan 5. Jawabannya yang C. Oke. Sangat mudah ya sebenarnya ya.
nomor 17 kita punya soal fungsi inverse ya. Kalau ada soal tipe P dan Q seperti ini, cara menjawabnya adalah dijawab A apabila P lebih dari Q, dijawab B apabila Q lebih dari P, dijawab C apabila P sama dengan Q, dan dijawab D apabila informasinya tidak cukup atau soalnya tidak bisa dijawab. Nah, di sini ada F3x-6 sama dengan ini. Kita disuruh menentukan nilai F inverse 2/7. Supaya cepat ya teman-teman ya, kita ajarkan triknya. Apabila kita punya suatu fungsi nih, fungsi A atau FA sama dengan B, maka F inverse dari B ini sama dengan A. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita punya F 3x-6 sama dengan x-1 per 2x plus 1, maka cukup kita balik aja ya dengan sifat ini. F inverse x-1 per 2x plus 1 sama dengan 3x min 6. Enak banget ya menggunakan sifat inverse fungsi ini. Lalu teman-teman lihat, di sini adalah 2/7. Nah, teman-teman cukup ganti, teman-teman cukup samakan yang di sini juga sama dengan 2/7. Gitu aja, enak ya. Nah, teman-teman samain x-1 per 2x plus 1 ini sama dengan 2/7. Oke, ini teman-teman bisa kali silang nih ya. 7 dikali x-1 itu 7x-7. Ini sama dengan 2 dikali 2x plus 1 atau 4x plus 2. Maka ini 3x ya. X-nya kita bawa ke kiri. Ini sama dengan 9. Maka x-nya sama dengan 3. Maka dari itu, karena kita sudah ketemu x sama dengan 3, ini kita masukin ke sini. Menjadi 3 dikali 3 min 6. Atau sama dengan 9 min 6. Atau sama dengan 3. Maka nilai dari P ini sama dengan 3. Nah, karena di sini soalnya kita disuruh membandingkan antara P dan Q, teman-teman bandingkan. P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar ternyata adalah P. Maka jawabannya A. P lebih besar dari Q. Seperti itu teman-teman. Nah, nomor 18 ini juga sifat inverse dan komposisi ya. Tapi sebenarnya mudah. Kita masih menggunakan sifat yang tadi. Apabila ada fungsi apa ya? Kx sama dengan A, maka K inverse dari A sama dengan X. Oke, kita di sini punya Gfx sama dengan Hx. Kita disuruh mencari atau mengeluarkan nilai X di sini. Sebenarnya bisa kalau kita akali, kita akan keluarkan X di sini dengan memberikan H inverse. Tapi ternyata nggak ada pilihan H inverse di sini ya teman-teman ya. Berarti kita harus mengeluarkan X yang di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita akan keluarkan pelan-pelan. Misalkan ya teman-teman ya, Fx ini sama dengan A dan Hx ini sama dengan B. Maka kita akan dapat Ga sama dengan B. Nah, kita bisa gunakan sifat inverse ini teman-teman. Kita akan dapat G inverse B sama dengan A. Kita masukkan kembali G inverse B-nya apa tadi? Hx sama dengan A. A-nya tadi adalah Fx. Nah, di sini teman-teman sudah enak banget nih ya. Di sini sudah keluar Fx. Nah, sekarang kita akan keluarkan X yang ada di dalam sini. Gampang banget. Kita cukup kasih F inverse ya. Nah, kita gunakan sifat yang ini, X-nya kita keluarkan, kemudian yang segini ini kita masukin ke sini. Ya. X sama dengan F inverse ya, dikali F inverse dari yang ada di dalam ini teman-teman ya. Nah, G inverse Hx. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya F inverse G inverse H. Nah, ini jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman, bisa lebih cepat ketika kita menggunakan prinsip atau rumus cepat inverse dan komposisi. Oke, sekian untuk kuantitatif, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.